memberikan waktu kepada setiap kita untuk mengambil saat teduh 2-3 menit ke depan. Saya persilahkan untuk memulai saat teduh. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan, Engkau berkati kami ya Allah, Engkau berkati ibadah kami, pujian penyembahan yang akan kami nyanyikan Tuhan, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah kami. Amin. Shalom Bapak Ibu semua dan rekan-rekan. Sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Saya ajak semuanya untuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Kita sama-sama menyerukan nama Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk kita. Mari kita sama-sama bersukacita di tempat kita masing-masing. Yang akan tergoyahkan, yang akan
khotbah untuk menyampaikan, untuk membacakan ayat Alkitab. Saya persilakan kepada Bu Mary untuk membacakan ayat Alkitab. Baik, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak semuanya untuk kita menyanyikan lagu ini. Kita mau menyanyikan lagu ini untuk Tuhan, walau ku harus berjalan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah dengan
Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami akan mengadakan penutupan semester yang ganjil, semester genap. Kami bersyukur bahwa selama satu semester Engkau sudah menuntun kami dan memimpin kami. Ada banyak pelajaran yang kami dapatkan, Tuhan. Kami bersyukur karena Allah terus berbicara kepada kami lewat firman Tuhan. Karena itu Bapa Surgawi, kami berdoa supaya pada pagi hari ini Tuhan Engkau menjamah kami semua, memberkati kami, supaya kami benar-benar mengerti firman Tuhan, dan lebih-lebih lagi Bapa Surgawi, kami bisa hidup di dalam firman-Mu, dan kami bisa melakukan firman-Mu, bahkan kami bisa memberitakan firman-Mu kepada setiap orang yang kami temui. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, saudara, kita kembali lagi membaca firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi ya. Dari Matius 4 ayat yang keempat, hanya satu ayat saja yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, kita semua di sini pernah melihat sulap, ya, permainan sulap. Bahkan banyak di antara kita itu terheran-heran, kagum akan permainan yang dibuat oleh pemain sulap. Kita kaget, tiba-tiba bisa berubah seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, seringkali juga kita mau, ya, persoalan kita, hidup kita itu seperti permainan sulap yang bisa cepat, tepat, seperti yang kita harapkan. Dan kita tidak lagi melihat iman kepada Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa sebenarnya perbedaan antara sulap dengan iman? Sulap itu menggunakan sebuah objek. Objek yang dikendalikan dengan sebuah permainan, sebuah keadaan dengan proses yang cepat dan bisa dikagumi semua orang. Tetapi iman itu adalah keyakinan. Keyakinan yang tenang, keyakinan yang tidak terburu-buru, dan lebih lagi keyakinan kepada firman Allah. Bahwa firman Allah itu cukup untuk menjawab, cukup untuk dilakukan, dan cukup untuk ditindaklanjuti. Inilah yang ingin Yesus ajarkan kepada kita di dalam Matius 4 ayat 4 ini. Yesus itu menjawab ketika dia dicobai oleh iblis, dia menjawab kepada si penggoda itu dengan mengutip perikop dari Ulangan 8 ayat 3, ketika orang Israel ada di padang gurun. Ketika mereka merasa bahwa mereka ditinggalkan oleh Tuhan, ketika mereka merasa bahwa mereka tidak bisa mendapatkan makanan, ketika mereka merasakan bahwa mereka akan mati. Yesus mengutip dari Ulangan 8 ayat 3. Yesus berkata kepada iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada dua kata yang sangat penting yang kita pelajari pada pagi hari ini dari Matius 4 ayat 4, yaitu yang pertama adalah dari kata manusia. Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, Yesus menanggapi si penggoda itu
tidak dengan kekuatan ilahinya. Dia tidak menonjolkan dirinya dengan kemahakuasaannya, tetapi Yesus menjawab dengan kemanusiaannya. Dia mengatakan bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja. Yesus mau mengatakan bahwa manusia secara fisik, manusia yang ada di dalam pribadinya, dia memiliki kekuatan, yaitu dari firman Tuhan. Sumber pengharapan dari firman Tuhan. Sehingga dia katakan bahwa bukan roti itu yang memberikan kehidupan kepada manusia, tetapi firman Tuhan yang menjadi sumber dari kehidupan manusia. Jadi Yesus tidak menghadapi pencobaan sebagai atau menunjukkan bahwa dia maha kuasa, dia Yesus, dia sang pencipta. Tapi dia mau meneladani, mau memberikan teladan kepada manusia. Bagaimana manusia itu menghadapi cobaan, bagaimana manusia itu menghadapi persoalan. Secara manusia memang kita lemah, kita membutuhkan makanan dan minuman. Tetapi kehidupan itu berasal dari Allah. Yesus menyadari ini, Bapak Ibu. Sebagai manusia, Yesus tahu betul bahwa sumber hidupnya hanya berasal dari Allah sendiri. Perkataan yang kedua, Bapak Ibu, yaitu kata keluar dari mulut Tuhan atau keluar dari mulut Allah. Ini sangat menarik, saudara. Yesus mengatakan bahwa keluar dari mulut Allah, dia menggunakan kata rema, ya, remati, yang berkasus datif, dari, berasal, hanya, yang dimiliki oleh Allah, dan itu keluar dari Allah. Yesus tidak menggunakan kata logos pada saat dia mengatakan kepada iblis, tetapi dia mengatakan rema, segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Seringkali Bapak Ibu, kita menggunakan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita katakan ini rema bagi saya. Ini rema bagi kehidupan saya. Nah, pada pagi hari ini kita belajar apa sebenarnya kata rema itu. Ya, rema itu berasal dari Allah sendiri dan hanya dimiliki oleh Allah. Saudara, rema itu bukan hanya kata, tapi segala sesuatu, baik materi, baik tindakan, baik peristiwa, baik sejarah, itu berbicara tentang rema yang berasal dari Tuhan. Sehingga Yesus mau mengatakan bahwa hari ini pun, kejadian ini pun, saat saya berpuasa, itu pun berasal dari Tuhan. Nah, itu bisa kita lihat Bapak Ibu di ayat yang pertama. Ya, di ayat yang pertama. Di ayat pertama dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Maka Yesus mau mengatakan kepada si penggoda, peristiwa ini, kejadian ini, puasa ini, rasa lapar ini, itu pun berasal dari Allah. Jadi Yesus menyadari bahwa segala sesuatu yang dia lakukan berdasarkan kehendak Allah itu tidak akan pernah menimbulkan sesuatu yang buruk, bahkan mendatangkan kematian. Karena kematian itu pun adalah berasal dari Allah. Bapak Ibu, kata rema itu di ayat-ayat kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ya, kata rema di dalam kitab-kitab perjanjian lama selalu identik dengan kata ginosko.
Ginosko itu bukan hanya mengetahui, Bapak Ibu. Tetapi ginosko itu artinya adalah mengenal, menyadari, memahami, mengerti. Jadi Yesus di sini betul-betul dia mengetahui bahwa kehidupan manusia itu berasal dari Allah. Dia memakai firman Tuhan. Dia memakai apa yang sudah dituliskan oleh para nabi. Dituliskan oleh Musa. Dia percaya bahwa firman Tuhan itu mendatangkan kehidupan. Saudara, apa yang kita pelajari, firman Tuhan yang kita pelajari selama 1 semester ini, saudara, bahkan semester-semester yang lalu, itu bukan hanya sebuah pengetahuan untuk menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Bukan menjadi sebuah kesombongan bahwa kita mempunyai pengetahuan teologi yang baik. Bukan menjadi kesombongan bahwa kita bisa berdebat, kita bisa berdiskusi. Tetapi lebih-lebih lagi, apakah saudara betul-betul mengenal, memahami, mengerti ketika saudara membaca firman Tuhan itu, dan itu bisa kita lakukan, kita tindak lanjuti di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, bahwa ketika kita mengatakan firman Tuhan menjadi rema bagi kita, itu berarti kita memutuskan bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi kehidupan teladan yang harus kita lakukan. Bahkan di dalam peristiwa-peristiwa hidup kita, Bapak Ibu, kita meyakini bahwa sekalipun yang kita alami buruk, kalau kita mempercayai dengan iman bahwa itu berasal dari Allah, itu akan mendatangkan kehidupan. Jadi apa yang kita alami itu tidak membuat kita itu sepertinya mau musnah begitu ya. Apa yang kita alami tidak membuat kita menjadi buruk. Ketika rema itu ada di dalam hati kita. Karena rema itu selalu identik dengan kata pengenalan akan Tuhan. Maka saudara, ketika kita menemukan ada seorang hamba Tuhan yang mungkin menurut pendapat kita tidak sesuai dengan kehidupannya, karena firman Tuhan itu tidak disadari sebagai sumber kehidupan, sumber yang berasal dari Allah. Dia tidak mengenal, memahami, mengerti, dan firman itu tidak menjadi rema di dalam seluruh hidupnya. Dia hanya tahu, dia bisa membahas, menggali, bahkan dia bisa melakukan berkata-kata dengan manis apa yang sudah dia pelajari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Karena itu sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, pada pagi hari ini kita tidak terlalu panjang untuk berbicara, ya, karena saya sudah diberikan waktu oleh panitia atau pengurus, ya. Ada 3 hal yang kita pelajari sebagai seorang hamba Tuhan, karena saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan dan saya juga adalah pelayan Tuhan, ya. Yang pertama, mari kita bergiat di dalam firman Tuhan. Kita sadar bahwa firman Tuhan itulah yang memberikan kehidupan kepada setiap orang, sehingga kita benar-benar belajar firman Tuhan itu dengan tekun. Ketika kita mengajarkan kepada orang lain pun dapat hidup di dalam firman Tuhan, dirubahkan oleh firman Tuhan. Orang-orang yang kita layani sebagai seorang pengajar, ya, kita mengajar itu menjadi kehidupan.
menjadi pengajaran yang berasal dari Tuhan, bukan hanya pengajaran dari logika kita. Kita semakin bergiat ketika kita menyadari bahwa firman Tuhan yang memberikan kehidupan, kita semakin bergiat belajar firman Tuhan, kita semakin bergiat memberitakan, kita semakin bergiat untuk mengajar, dan kita bersyukur kepada Allah bahwa saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk belajar akan firman-Nya. Karena itu Bapak Ibu, di dalam belajar firman Tuhan itu ada proses yang kita lakukan, ada proses yang kita alami, suka dan duka sebagai seorang calon hamba Tuhan, sebagai seorang mahasiswa, ada banyak suka dan duka dalam mengerjakan tugas, suka dan duka di dalam kondisi ekonomi, ya, sebagai seorang mahasiswa yang harus membayar, begitu kan? Saya sudah mendapatkan catatan untuk mahasiswa saya yang harus membayar komprehensif, dan kalau tidak membayar itu tidak boleh ujian, seperti itu saudara. Itu pun kondisi yang tidak mengenakan. Tetapi ketika saudara percaya bahwa hari ini saudara yang sudah dipanggil Tuhan, peristiwa ini pun berasal dari Tuhan, dan saudara harus datang kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Bapa Surgawi supaya Dia sendiri yang akan memberikan jalan bagi saudara. Yang kedua, saudara, kita di dalam belajar akan firman Tuhan, kita harus tahu bahwa apa misi Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bermain-main, ya. Tugas yang saudara terima dari dosen tidak saudara abaikan, karena itu adalah bagian dari misi Allah, bagian dari misi Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara, ya, dalam pelayanan saudara kelak. Kadangkala kita mengatasnamakan pelayanan untuk mengabaikan tugas-tugas. Kita tidak menyadari bahwa tugas itu pun bagian dari pelayanan. Kita mengatakan, oh saya pelayanan sana-sini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sebenarnya bahwa itu bukan adalah gangguan dari pelayanan saudara, tetapi bagaimana kita memanage waktu kita. Kita betul-betul memberi yang terbaik bagi Tuhan. Lewat perkuliahan kita, lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita, ya, kita memberikan yang terbaik karena kita tahu bahwa kita adalah pelayan-pelayan yang melakukan misi Kristus. Sama seperti Yesus, dia menyadari bahwa masuk di dalam pencobaan di mana dia harus berpuasa 40 hari, 40 malam, itu karena dia akan melakukan misi daripada Bapaknya, sehingga dia taat kepada Bapa Surgawi. Yang ketiga, yang terakhir saudara, yang kita pelajari dari ayat ini, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, itu tidak akan pernah membawa saudara kepada kebinasaan. Masalah apapun itu, bahkan tindakan dari si pencoba, tindakan dari siapapun itu tidak akan membawa saudara kepada kebinasaan. Tetapi kita percaya di dalam nama Tuhan, ketika kita percaya bahwa kita adalah pelayan Tuhan yang memiliki misi Allah, yang melakukan kehendak Tuhan, yang hidup di dalam firman-Nya, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena itu, mari kita jangan membuat kehidupan kita seperti seorang pesulap yang mau menjadi tanpa sebuah proses yang berasal dari Tuhan. Dan yang terakhir, jangan berikan hidupmu berakal-akal dengan Allah. Allah tidak akan pernah memberikan dirimu tersembunyi
dengan akalmu. Seringkali kita berakal-akal, kita membuat A, membuat B, membuat C, ya. Tetapi apapun yang saudara lakukan saat ini, sandarkan hidup kita kepada Allah, berikan kepada Allah, dan milikilah motivasi yang murni untuk melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini kami belajar daripada firman-Mu, bahwa firman-Mu lah yang memberikan kehidupan bagi kami. Bahkan seluruh hidup kami, peristiwa-peristiwa hidup kami, Tuhan yang tidak mengenakkan, kami selalu percaya Bapa, bahwa Engkau mendatangkan kebaikan, Engkau membawa kami untuk menguji kami di dalam iman kami, supaya kami tetap menang di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang mencintai firman-Mu, yang hidup di dalam firman-Mu. Bahkan lebih-lebih lagi kami gemar kepada firman-Mu, sehingga kami Tuhan, Engkau bisa pakai kami untuk memberitakan kepada setiap orang, sehingga mereka yang tidak percaya, mereka memperoleh kehidupan yang abadi. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Ibu Mary untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, waktunya kita akan masuk ke dalam pengumuman. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kebaktian kita telah selesai. Pengumuman kita pada hari ini ada 3, tepatnya ada 2. Satu akan dari Lembaga Alkitab Indonesia akan mempresentasikan satu produk yang telah bekerja sama dengan STT Global Go Indonesia. Setelah itu nanti dari setiap kaprodi akan membagikan pengumuman akademik. Jadi ada 2 pengumuman pada hari ini. Saya invite Kak Vince dari LAI. Ya, baik. Kak Vince, dipersilakan waktu dan layarnya. Baik, terima kasih Kak. Shalom Bapak Ibu dan juga teman-teman semua. Salam kenal. Perkenalkan saya Vince dari Lembaga Alkitab Indonesia dari Departemen Penyebaran. Dan pada pagi hari ini saya ingin memperkenalkan salah satu produk dari Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Alkitab Jurnal. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah memiliki atau belum. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan tayangan berikut ini. Ekspresikan penemuanmu atas firman Tuhan melalui Alkitab Jurnal. Alkitab Jurnal memiliki ruang kosong di sebelah kanan dan kiri teks Alkitab. Alkitab ini dapat menjadi ruang bagi kita mengekspresikan penemuan kita akan firman Tuhan, baik melalui catatan-catatan maupun melalui gambar.
Selain itu, Alkitab Jurnal ini juga dilengkapi dengan 50 grafiti yang dapat diwarnai. Dan Alkitab Jurnal juga dilengkapi dengan aplikasi Alkitab Jurnal yang dapat diunduh di smartphone kalian. Mari miliki Alkitab Jurnal sebagai buku harianmu bersama Tuhan. Baik, teman-teman, juga Bapak Ibu terkasih, jadi seperti informasi tadi ya, bahwa Alkitab Jurnal ini juga dilengkapi dengan aplikasi Alkitab Jurnal. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat renungan dan juga catatan-catatan, jadi buat teman-teman yang suka membaca renungan dengan media handphone ya, atau dengan aplikasi digital, dan biasanya mungkin cuma membaca aja, tapi dengan aplikasi Alkitab Jurnal ini, teman-teman bisa menuliskan poin-poin misalnya yang didapat ketika mengambil saat teduh. Nah, itu juga hal yang sama ketika teman-teman memiliki Alkitab Jurnal ini, karena dia memiliki margin yang lebih luas. Nah, kalau biasanya kan misalnya ketika kuliah ya, ini kan mahasiswa teologi calon pendeta ya kakak-kakak. Nah, mungkin sambil buka ayat tertentu, lalu dosen menjelaskan, kalau buat pakai kertas-kertas kecil gitu kan kadang suka hilang gitu. Atau kalau terus di buku lain mungkin jadi buka 2 buku gitu kan. Nah, tapi kalau dengan Alkitab Jurnal ini, nah itu nanti catatannya itu akan terekam ya dan tidak hilang. Demikian pula ketika teman-teman ke gereja gitu, beribadah atau saat teduh secara pribadi ya, teman-teman. Jadi bisa menggunakan Alkitab Jurnal ini memang dirancang khusus untuk keperluan anak muda gitu. Nah, tapi yang dewasa juga boleh. Nah, kabar baik buat teman-teman pada hari ini, nah yang mengikuti ibadah ya, teman-teman, nanti dari panitia akan memberikan 1 eksemplar Alkitab Jurnal dan juga buku teks Alkitab Berbeda Mengapa. Nah, oleh karena itu, kiranya ini dapat memberikan informasi yang positif buat teman-teman bagi yang belum pernah tahu informasi tentang Alkitab Jurnal atau selama ini bertanya ya, apa ada nggak sih Alkitab dengan margin yang lebih luas? Nah, itu ada teman-teman. Dan sedangkan buku teks Alkitab Berbeda Mengapa ini berisi kumpulan-kumpulan pertanyaan dari umat khususnya terkait terjemahan Alkitab. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belajar teologi sudah tidak asing ya dengan terjemahan-terjemahan yang bisa berbeda. Misalnya Bimka sama terjemahan baru. Itu kan gaya penerjemahannya berbeda ya, satu literer, satu dinamis. Padahal maknanya tetap sama. Nah, oleh karena itu dengan terbitnya buku teks Alkitab Berbeda Mengapa ini diharapkan dapat memperlengkapi informasi bagi umat sehingga dapat memberikan respon yang lebih positif ketika menemui hal yang sulit terkait teks-teks Alkitab atau terkait terjemahan yang berbeda. Demikian informasi dari saya, dan buat teman-teman yang mungkin hari ini belum beruntung mendapatkan door prize, teman-teman dapat berkunjung kalau jalan-jalan ke Jakarta Pusat di Bible House LAI di Jalan Salimba Raya nomor 12, atau berkunjung di toko online kami official shop.indonesian.bible, atau menghubungi kontak yang tertera di sini. Demikian informasi dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.